anak-anak yatim. Bukan dia meminta dirinya bahwa dia itu yatim. Bukan dia meminta dirinya wafat orang tuanya, wafat ibunya, ayahnya. Namun takdir yang menimpa pada mereka, menerpa kepada diri mereka. Begitulah takdir anak-anak yatim pada saat sekarang ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita memulai materi khutbah Jumat pada hari ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan berwasiat kepada jamaah sekalian. Marilah kita kuatkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita tanamkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah Jumat pada hari ini adalah menyantuni anak yatim. Anak-anak yatim adalah anak kita, keluarga kita yang harus kita sayangi dan kita santuni anak-anak yatim. Anak yatim adalah shaghirun mata abuhu, ketika waktu kecil wafat orang tuanya. Inilah anak yatim. Ketika seorang itu sudah ihtilam, maka telah keluar dari sifat yatim. Inilah anak-anak yatim. Maka tugas penting pada hari ini kita, yaitu menyantuni anak yatim. Jangan kita biarkan anak yatim sampai mereka tidak makan, tidak minum, tidak memiliki pakaian. Maka kita telantarkan anak yatim, maka tidak ada keberkahan dalam hidup kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Allah berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim, mencela anak yatim, mencaci anak yatim, membuli anak yatim, mentelantarkan anak yatim, membiarkan anak yatim sampai tidak makan dan minum. Maka ini, marilah kita perhatikan anak-anak yatim. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1, fakir dan miskin anak-anak yatim yaitu dipelihara oleh negara. Maka di suatu wilayah, suatu tempat, kita harus memperhatikan keadaan anak-anak yatim. Yang mana anak yatim adalah anak-anak kita juga, keluarga kita juga, saudara kita juga. Anak-anak yatim bukan dia meminta dirinya bahwa dia itu yatim, bukan dia meminta dirinya wafat orang tuanya, wafat ibunya, ayahnya, namun takdir yang menimpa pada mereka, menerpa kepada diri mereka. Begitulah takdir anak-anak yatim pada saat sekarang ini. Kemanakah mereka mengadukan nasib mereka? Tentu kepada kita. Maka perhatikanlah anak yatim. Anak-anak yatim kita biarkan di mana hati nurani kita. Anak-anak yatim kita telantarkan, di manakah perasaan kita? Maka ibarat peribahasa mengatakan anak-anak yatim pada hari ini hidup si batang kara. Bersandar ke kayu-kayu pun tumbang, bersandar ke batu-batu pun pecah. Begitulah keadaan anak-anak yatim pada saat sekarang ini. Mereka menangis. Kemana mereka mengadukan nasib mereka? Anak-anak yatim tidak dapat kasih sayang dari siapapun. Ayahnya tiada, ibunya tiada. Tentu kepada kita yang memberi kasih sayang kepada anak-anak yatim. Maka sayangilah anak yatim. Usaplah kepala anak yatim. Berikanlah santunan kita, infak kita, sedekah kita. Sayangilah anak yatim. Peliharalah anak yatim. Jangan kita hardik, kita telantarkan, kita biarkan mereka sampai tidak sekolah. Ini adalah tugas kita bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manfaat memelihara anak yatim adalah pahala setara dengan jihad, kemudian mendapatkan perlindungan di hari kiamat, kemudian masuk surga dengan mudah, kemudian bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah orang-orang yang menyayangi anak yatim, memelihara anak yatim, mengasuh anak yatim. Pahalanya besar untuk kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai bahan evaluasi pada diri kita, pernahkah kita menghardik anak yatim, mencaci, memaki, membuli? Maka ini adalah dosa yang besar, menciderai agama. Maka daripada itu, marilah kita sayangi dan santuni anak-anak yatim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari khutbah Jumat ini adalah sebagai ibadah sosial kita adalah
kita adalah menyayangi anak yatim, menyantuni anak yatim. Berikan sebagian infak sedekah kita kepada anak-anak yatim. Pakaian kita beri, makanan kita beri, akan menjadi pahala untuk kita. Berikanlah kasih sayang, supaya berkah hidup kita, mendapatkan pahala di sisi Allah. Itulah orang-orang yang menyantuni anak yatim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.